Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Yang sallallahu alaihi wasallam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, saya mau sapa dulu. Ibu sehat, Bu? Bapak sehat? Alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Bandung, Bapak Kiai Haji Dr. Arif Rahman yang juga dalam kali ini akan memberikan ilmu kepada kita mengenai Genesis sedekah untuk sukses dan kesejahteraan. Bapak Ibu semua, awali kegiatan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah keberkahan acara kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Jamal Purnama. Kepadanya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal bath. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran yang membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Al-Quran itu mereka dalam perpecahan yang jauh. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin,
orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Jamal Purnama atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran yang kita dengar barusan menambah keberkahan dalam majelis ilmu kita pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua, insyaallah kita akan segera masuk pada sesi materi ilmu yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Arif Ramadan. Sudah tidak sabar ya Bu ya? Ini adalah sesi inti atau bagian utama dari acara kita pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Kiai Haji Arif Ramadan LCMH untuk menyampaikan ilmu mengenai dimensi sedekah untuk sukses dan kesejahteraan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tos sarapan dah acan? Dah acan saum tapi laleulesnya. Menjawab salamnya masih kurang kedengaran ya, seperti yang belum sarapan ya, padahal kita belum saum ya hari ini. Ada yang saum Bapak Ibu? Ya, insyaallah kita ulangi ya. Daun salam di wadahan kupiring, kalau jawab salam tolong dijawab dengan nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar witir 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa limahabbatihil akhyar fasarrafa qulubahum ila ta'atihi wa mardatihi ana al-laili wa atrafan nahar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah muqallibul qulub wal absar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-akhyar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ala jami'i ashabihi al-akhyar wa man sara ala nahjihim wa adlama al-laila wa adha'a an-nahar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a manhajahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di Masjid Al-Ukhuwah ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu insya Allah sehat semuanya, sehat lahir batin ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita sebagai seorang muslim seringkali kita mendengar kata sedekah. Bapak Ibu sering dengar ya istilah atau kata yang disebut dengan sedekah. Sering ya? Kira-kira apa itu sedekah? Atau dalam bahasa Arabnya sedekah. Ya, apa itu sedekah? Bapak Ibu, sedekah itu apa? Apa bedanya dengan zakat? Apa bedanya dengan infak? Ya. Masing-masing ada makna tersendiri. Masing-masing ada definisi tersendiri. Ya, masing-masing ada pemahaman tersendiri. Apa itu sedekah? Mungkin Bapak dan Ibu sebagai seorang muslim sering bersedekah. Betul tidak? Ya, angkat tangan yang hari ini jujur bersedekah, angkat tangan. Ada enggak? Alhamdulillah. Ya. Dari sekian banyak kelihatannya baru 2 orang yang hari ini bersedekah. Ya. Apa itu sedekah? Bapak Ibu sekalian, sedekah itu ya, itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata sodako atau sodakun atau sodako dan tasodako. Artinya apa? Sodako itu artinya jujur. Ya, sodako itu artinya jujur. Kalau sodako artinya membenarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, orang yang bersedekah adalah orang yang jujur menunjukkan keimanannya. Atau tasaddaqo artinya membenarkan. Orang yang bersedekah adalah ciri orang yang membenarkan keimanannya. Orang yang menunjukkan keimanannya. Kenapa? Karena keimanan itu perlu dibuktikan, perlu ditunjukkan. Jadi tidak cukup ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, tidak cukup hanya dengan mengucapkan secara lisan, saya sudah beriman kepada Allah. Makanya kata para ulama, iman itu adalah ya, iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Membenarkan di dalam hati, itu pertama. Apakah cukup menunjukkan bahwa kita beriman hanya dengan membenarkan di dalam hati? Oh iya, sedekah itu banyak pahalanya. Oh iya, sedekah itu banyak manfaatnya. Oh, saya percaya kepada Allah. Oh, saya beriman kepada Allah. Dalam hati kita mengatakan seperti itu.
Kira-kira kalau sebagai orang yang beriman, apakah sudah sempurna iman kita hanya pengakuan di dalam hati kita? Sempurna tidak Bapak Ibu? Halo, sempurna tidak? Belum sempurna. Jadi kalau di dalam hati kita, ya, kita baru percaya, kita baru mengakui, ya, tentang keesaan Allah, ya, tentang amal kebaikan, tentang sedekah, baru mengakui di dalam hati, belum sempurna iman kita. Lalu kemudian kata para ulama, iman itu adalah qaulun bil lisan, diungkapkan dengan lisan. Ya, makanya setiap hari kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu adalah ungkapan dengan lisan, pengakuan kita dengan lisan bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa kita membenarkan ketuhanan Allah, mentauhidkan Allah, dan kemudian kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, dengan lisan kita. Begitu juga ketika kita mengakui, kita meyakini bahwa sedekah itu adalah dianjurkan di dalam ajaran Islam. Sedekah itu banyak manfaatnya. Sedekah itu bisa mendatangkan keberkahan. Kemudian kita ucapkan di dalam lisan kita, saya ingin bersedekah. Saya percaya orang bersedekah itu pasti berkah. Diucapkan dengan lisan kita. Bapak Ibu, apakah cukup sebagai bukti kesempurnaan iman kita? Kita baru mengakui dalam hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan. Apakah cukup atau belum? Cukup atau belum? Belum. Tunggu dulu ya. Belum sempurna. Belum sempurna. Mengakui dalam hati kita, diucapkan dengan lisan kita, belum sempurna. Baru yang ketiga, ya. Yang ketiga, ciri sempurna iman kita kalau sudah dilengkapi dengan yang ketiga. Apa itu? Wa amalun bil arkan. Dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Baru sempurna iman kita, Bapak Ibu sekalian. Dibuktikan dengan perbuatan, dinyatakan dengan perbuatan. Misalnya, contoh ya Bapak Ibu, saya mau sholat, tapi hanya diucapkan dengan lisan atau di dalam hati, tapi prakna hente gitu kan, tidak melaksanakan sholat. Apakah dikatakan sholat atau tidak? Tidak. Abdi lapar, saya lapar, mau makan gitu. Dalam hati, aduh ya, naon, perut saya gitu ya, kukurubukan gitu. Saya merasa lapar, kemudian hanya diucapkan dengan lisan, saya lapar, tapi tidak makan. Kira-kira kenyang nggak? Tidak kenyang. Jadi kalau kita hanya mengatakan saya lapar, saya mau makan, tapi tidak makan, tidak akan merasa kenyang. Kenapa? Karena tidak melakukan makan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengatakan dengan lisan, kalau kita hanya mengakui dengan hati, belum sempurna iman kita. Baru sempurna iman kita kalau kita nyatakan, kita buktikan dengan amal kita, dengan perbuatan kita. Ya. Baru dinyatakan iman yang sempurna. Nah, kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, sodakoh itu berasal dari kata sodakoh, artinya jujur. Sodakoh artinya membenarkan. Jadi orang yang bersedekah, berapapun sedekahnya Bapak Ibu sekalian, mau sedikit, mau banyak, itu adalah bukti ya, membenarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya mau tanya jujur sama Bapak dan Ibu sekalian. Sedekah itu mudah atau susah? Mudah atau susah Bapak Ibu sedekah? Mudah ya? Mudah dalam prakteknya atau mudah diucapkannya? Mudah diucapkannya. Tapi dalam prakteknya mudah nggak? Susah. Kamu ya apalagi kalau kita dalam keadaan kekurangan ya, punya keterbatasan gitu, susah ya. Rasanya mengeluarkan uang ya atau mengeluarkan harta bersedekah membantu orang lain ketika kita dalam keadaan susah, ada keterbatasan, biasanya sulit. Tapi ternyata tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya orang yang susah, tidak hanya orang yang punya keterbatasan, ternyata tidak sedikit juga orang kaya, hartanya banyak, hartanya melimpah, tetapi susah untuk memberi, susah untuk berbagi, susah untuk bersedekah. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian. Ya. Contoh misalnya, contoh Bu. Kalau ada koropak ya di masjid, ya. Kemudian di dompet kita ada uang 100.000, 50.000, 10.000 sama 2.000. Kira-kira yang dimasukkan ke koropak uang yang mana? Jujur Bapak Ibu. 2.000-nya. Jujur ya. Berarti Bapak Ibu sekalian orang-orang yang jujur. Nah, itulah kalau bersedekah Bapak Ibu. Tapi kalau kita datang ke pasar, datang ke mall gitu ya, lihat barang, wah bagus-bagus. Anu iya 50.000 ngan, kurang, kualitasnya kurang. Nu iya 100.000 tapi bagus gitu, pantes gitu ya. Kira-kira beli yang mana? Yang 100.000 ya. Kalau kita ke mall, ke pasar, betul tidak? Ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya kenapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau masuk surga itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu, ya, bahwa surga itu, ya, tuhitu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang kurang menyenangkan, Bapak Ibu. Harus sholat tahajud tengah malam. Pagi-pagi lagi enak tidur, ngong adzan subuh, ya. Lagi enak-enak tidur, adzan subuh. Kemudian kadang-kadang kalau waktu dingin berwudu dengan air yang dingin. Kemudian dalam keadaan dingin harus berangkat ke masjid. Ini terutama bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu biasanya sholat di rumah, gitu ya. Apalagi tengah malam bangun, orang lain sedang tidur, kita masih ngantuk. Tapi itu tapi surgaan Bapak Ibu sekalian. Di surgaen. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu. Yang namanya jalan yang menunjukkan kita ke surga, yang mengantarkan kita ke surga itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu pembiasaan, perlu kekuatan iman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali kepada tema kita tentang sedekah ya. Kata para ulama, sedekah itu adalah minal a'malil ijtimaiyah al-muta'addiyah. Sedekah itu adalah amal sosial yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya. Sekali lagi, sedekah itu adalah amal sosial, amal kebaikan yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Mungkin ibu bersedekah hanya 5.000 atau bersedekah hanya 10.000. Ketika bersedekahnya ke lembaga formal, misalnya ke Basnas Kota Bandung, ibu bersedekah hanya 10.000 atau 5.000 atau 50.000 ke Basnas Kota Bandung. Kemudian oleh Basnas Kota Bandung ditampung, ya, dikumpulkan dari 10.000, dari 5.000. Tetapi karena yang menitipkannya, yang bersedekahnya banyak, maka
menjadi ratusan juta, bahkan menjadi miliaran. Uang yang ratusan juta, uang yang miliaran ini kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ada yang membutuhkan modal usaha, ada yang membutuhkan pengobatan, sakit tapi tidak punya biaya. Ada yang membutuhkan pendidikan, dia ingin sekolah tapi tidak punya biaya, ingin kuliah tapi tidak punya biaya. Kemudian dibantu oleh Basnas Kota Bandung dari uang yang dikumpulkan, mungkin hanya 5.000, 10.000, maka manfaatnya akan banyak, Bapak Ibu sekalian. Orang yang sekolah bisa sekolah sampai lulus, ya. Orang yang kuliah bisa kuliah, dibantu biayanya sampai lulus dan kemudian bekerja, sehingga memberikan manfaat kepada keluarganya. Orang yang sakit bisa berobat ke rumah sakit sampai alhamdulillah sembuh, ya, dengan izin Allah, maka dia bisa bekerja lagi, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang bersedekah. Orang yang perlu modal usaha, dibantu modal usahanya, kemudian dia bekerja, dia meneruskan usahanya, dia mendapatkan pahala dari pekerjaannya, dan kemudian orang yang bersedekah juga mendapatkan pahala dari kebaikan sedekahnya, karena orang ini bisa meneruskan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu jangan menyepelekan sedekah walaupun sedikit, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau begitu, ya, sedekah itu apa? Apa bedanya dengan zakat? Apa bedanya dengan infak? Ya. Kata para ulama, sedekah itu adalah suatu pemberian sukarela dengan niat yang ikhlas, ya, selain zakat, karena Allah Ta'ala mengharap ridho Allah yang diberikan kepada orang lain, baik berupa harta maupun non harta. Jadi kalau zakat mah dengan harta, tapi kalau sedekah mah bisa dengan harta, bisa non harta. Itu satu bedanya dengan zakat. Yang kedua, sedekah itu bisa kapan saja. Bisa hari ini, bisa besok, bisa habis subuh, bisa ba'da zuhur, bisa ba'da asar. Tapi kalau zakat ada waktunya. Ada yang disebut dengan haul. Ketika kekayaan sudah dikumpulkan dalam 1 tahun, ya, labanya atau keuntungan dari perdagangannya terkumpul dalam 1 tahun, kemudian jumlah totalnya sama dengan harga 85 gram emas murni. Nah, kira-kira berapa ratus juta? Nah, dikeluarkannya berapa? Hanya 2,5%. Tidak banyak, 2,5% dari keuntungan. Nah, itu zakat. Kalau sedekah bisa berapa saja? Bisa 2,5%, bisa 10%, bisa 20%, bisa 50%. Dan bisa kapan saja, Bapak Ibu sekalian. Itulah bedanya sedekah dengan zakat. Jadi sedekah itu lebih fleksibel, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, maka kita bisa bersedekah baik berupa harta, tenaga, ilmu. Bahkan di dalam hadis kita bisa bersedekah dengan senyum, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari ini saya tidak punya uang untuk bersedekah, maka saya bersedekah dengan senyum. Ibu-ibu senyum kepada suaminya itu sedekah. Tapi kalau cemberut bukan sedekah. Ya. Bapak-bapak senyum kepada istrinya, senyum kepada anaknya, senyum kepada tetangga, itu sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi banyak-banyaklah senyum Bapak Ibu, karena senyum itu sedekah. Ya. Kira-kira kalau pakai masker bisa senyum nggak? Nggak kelihatan ya. Ini lagi senyum, apa lagi cemberut pakai masker nggak kelihatan. Ya. Jadi senyum itu adalah sedekah, bagian dari
sedekah. Memberikan senyum. Kira-kira Bapak Ibu ya, kalau melihat orang wajahnya cerah, senyum, kira-kira bahagia tidak? Bahagia nggak kita melihatnya? Ya. Nah, karena hati kita bahagia melihat orang yang senyum, ya, ramah kepada kita, maka kebahagiaan yang kita rasakan inilah yang menjadi sedekah bagi orang yang senyum itu. Ulah ieu mah ningali ya. Begitu ya. Wajahnya teh pikasieun. Ya. Molotot, pikasieun. Merengut. Ya. Nah, ketika seseorang melihat wajah yang merengut ya, wajah yang tidak bersahaja, wajah yang tidak senyum, maka muncul suudzon ya. Muncul macam-macam dalam hatinya. Itu jalma teh juga galak gitu kan. Itu jalma teh jalma bener henteu, muncul suudzon dan lain sebagainya. Ya. Maka tidak termasuk sedekah. Bahkan itulah yang tidak dianjurkan di dalam Islam, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajah kita kalau merengut gitu. Makanya banyak-banyaklah senyum ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian satu lagi ada jenis sedekah yang namanya sedekatun jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ya. Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka akan putus semua amalnya. Putus semua amalnya. Kecuali 3 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amalnya putus sudah. Kalau kita meninggal dunia. Ya. Salat kita, puasa kita, ya. Amal apapun sudah selesai kalau kita meninggal dunia. Tapi ada yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun kita sudah di alam kubur, ada pahalanya yang terus mengalir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sedekatun jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Apa itu sedekah yang pahalanya terus mengalir? Sedekah yang pahalanya terus mengalir itulah yang diistilahkan dengan wakaf. Jadi wakaf itu adalah sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Nah, mungkin dalam bayangan sebagian orang ada yang membayangkan kalau wakaf itu saya wakaf masjid, saya wakaf tanah, apalagi saya wakaf pesantren, saya wakaf sekolah. Jadi bayangannya kalau wakaf mah bagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak harta, nggak bisa saya berwakaf, bukan? Karena saya punya keterbatasan ekonomi, saya tidak punya. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Ternyata wakaf itu tidak mesti nominalnya besar. Dan tidak mesti dalam bentuk aset atau harta kekayaan. Bahkan sekarang ada istilahnya wakaf uang. Ada istilahnya wakaf Quran. Dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya begini. Ada satu pesantren, ya katakanlah ini pesantren untuk menghafal Al-Quran. Di sana ada anak-anak yatim misalnya, yang mereka menjadi santri dan menghafal Al-Quran. Mereka setiap hari menghafal Al-Quran. Lalu kemudian, ya pesantren itu menawarkan kebaikan kepada masyarakat. Silahkan yang mau berwakaf untuk pesantren ini, untuk operasional santri, silahkan bisa berwakaf misalnya ke rekening nomor sekian. Atau bisa diantarkan ke yayasan ini. Atau bisa dititipkan kemana. Lalu kita niat. Kita punya uang misalnya 10.000 atau 20.000. Saya niat berwakaf. Ya, untuk pesantren ini. Saya niat berwakaf
untuk membeli Al-Quran. Saya niat berwakaf untuk renovasi masjid ini, walaupun 10.000, 20.000, tapi pahalanya sama Bapak Ibu sekalian. 10.000, 20.000, nanti pahalanya akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena niatnya wakaf. Wakaf, ya. Begitu. Jadi uang 10.000, 20.000 kemudian kita wakafkan misalnya ke pesantren tahfidz Al-Quran. Anak-anak di situ mereka menghafal Al-Quran setiap hari, membaca Al-Quran setiap hari. Uang yang kita wakafkan kemudian dibelikan Al-Quran. Lalu Al-Qurannya dibaca setiap hari, dibawa kemana-mana oleh santri penghafal Al-Quran. Maka uang yang masuk, ya, dalam pembelian Al-Quran yang dibawa kemana-mana, yang ditenteng kemana-mana, yang dibaca setiap hari, pahalanya akan terus mengalir kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang disebut dengan wakaf. Kira-kira Bapak Ibu, kita, ya, walaupun walaupun secara ekonomi punya keterbatasan kita, kira-kira apakah kita bisa bersedekah atau tidak? Bisa tidak? Bisa. Ya. Jadi sedekah itu tidak dimonopoli hanya oleh orang-orang yang banyak harta, orang-orang yang kaya. Tapi bersedekah itu siapapun bisa, Bapak Ibu sekalian. Bahkan bukan dengan harta sekalipun kita bisa bersedekah. Dengan senyum tadi. Tetapi tentu Bapak Ibu, kalau kita bisa bersedekah dengan harta itu lebih afdol. Ya, itu lebih afdol. Jadi jangan kata Pak Ustadz katanya, dalam hadis Rasul juga kalau kita senyum itu pahalanya sedekah. Jadi seserian we sorangan gitu ya. Lempang kemana sambil jalan bari seserian, senyum sendiri. Jangan gitu. Kalau senyum sendiri nanti dianggap kurang waras gitu ya. Jadi kalau kita punya harta ya kita keluarkan harta kita. Jangan kemudian karena kata dalam hadis Rasul senyum itu sedekah, saya mau senyum we sedekahnya gitu. Tidak cukup ya Bapak Ibu sekalian. Sesekali ketika kita punya harta, kita sisihkan, kita bersedekah. Pada saat hari ini saya tidak punya apa-apa untuk disedekahkan, maka cukup ya memberikan senyuman kepada saudara kita. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis muttafaq alaih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya apa? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah ya seseorang memasuki hari ya, setiap hari gitu ya, di pagi hari pada saat kita bangun dan kita masih hidup, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari ya, maka setiap hari, setiap pagi ya, ketika kita bangun ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, ini kata Rasul bukan kata saya ya. Karena Rasul itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasul itu tidak pernah berbohong. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah. Setiap hari Allah mengutus dua malaikat kepada setiap hamba, kepada setiap manusia. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Kata Rasulullah, malaikat ini yang satu mendoakan orang yang berinfak, orang yang bersedekah,
pada pagi hari itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat ini akan mendoakan kepada orang yang berinfak, kepada orang yang bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak, kepada orang yang bersedekah, ganti, ya, mengganti apa yang dia keluarkan dengan yang lebih baik. Ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah, berinfak, harta yang lebih baik. Mau nggak didoakan sama malaikat, Bapak Ibu? Ini satu malaikat, ya. Jadi tadi Allah mengutus 2 malaikat. Yang satu mendoakan ini kepada orang yang berinfak, kepada orang yang bersedekah. Tapi yang satu lagi doanya beda. Kata Rasulullah SAW. Doa malaikat yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Doanya adalah, ya Allah, berikanlah kehancuran, kegagalan kepada orang yang tidak bersedekah, kepada orang yang menahan hartanya, kepada orang yang kikir. Itu doa malaikat yang satu lagi. Kira-kira Bapak Ibu mau milih yang mana doanya? Mau milih yang pertama atau milih yang kedua? Pasti milih yang pertama, jangan milih yang kedua. Jadi orang yang kikir, orang yang menahan hartanya, orang yang tidak mau bersedekah walaupun sedikit, maka doa malaikatnya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, berikanlah kegagalan, berikanlah kebangkrutan kepada siapa? Kepada orang yang tidak mau bersedekah, orang yang menahan harta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, kok ini bicara dari tadi tentang sedekah? Ya. Kenapa saya perlu menyampaikan motivasi, semangat tentang bersedekah kepada siapapun? Karena Bapak Ibu sekalian, sedekah ini ternyata banyak manfaatnya, Bapak Ibu. Ya. Mungkin orang hanya memandang bahwa sedekah itu ya memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, selesai. Tapi ternyata sedekah itu banyak manfaat. Sedekah itu banyak keajaibannya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, sedekah tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya, tapi sedekah dilihat dari ikhlas atau tidak. Kemudian apakah dia membiasakan diri atau tidak bersedekah. Walaupun kita termasuk orang yang mungkin ekonominya lemah, ekonominya terbatas, tetapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, kalau kita membiasakan bersedekah walaupun sedikit, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik, ya, dan yang lebih banyak. Nah, saya ingin menyampaikan apa manfaat dari sedekah itu. Ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Apa manfaat dari sedekah itu? Yang pertama, orang yang bersedekah itu hidupnya akan semakin berkah. Orang yang bersedekah, maka hidupnya akan semakin berkah. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya lagi, apa itu berkah? Berkah itu apa? Ya. Kata para ulama, berkah itu adalah mudha'afatul khairat wa mudha'afatul hasanat. Jadi berkah itu adalah kebaikan yang diiringi dengan kebaikan. Ya, kebaikan yang berlipat-lipat. Kebaikan yang diiringi dengan kebaikan. Contoh misalnya begini. Bapak, ini bapak-bapak ya. Misalnya sedekah kepada orang, beli sarung misalnya, disedekahkan si sarungnya, kemudian dipakai ke masjid, gitu ya. Maka ketika si sarungnya dipakai ke masjid, dipakai sholat, dipakai berjamaah,
maka akan mengalir kebaikan pahalanya dari orang itu ya, Bapak Ibu sekalian. Atau contoh lain, misalnya ibu ya, hari ini saya lagi gelisah gitu ya, harta atau usaha lagi macet, lagi susah begitu. Lalu kemudian bersedekah. Saya ingin bersedekah hari ini, mudah-mudahan Allah menolong saya, mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki. Bersedekahlah misalnya 10.000 lah misalnya, atau 20.000. Saya sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin besoknya Allah akan membukakan pintu rezeki. Yang tadinya usahanya sepi, Allah menggerakkan orang-orang yang membeli ke warungnya atau membeli produknya ya, membeli makanan atau apapun lah, pada berdatangan. Kemudian akan disampaikan kepada yang lain. Oh, kalau beli makanan di sana, kalau beli sembako di sana, kalau beli ini di sana, kalau beli itu di sana, maka akan banyak orang yang berdatangan, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari uang 20.000 yang disedekahkan itu melahirkan kebaikan. Usahanya jadi maju, ya. Hartanya jadi berkah, anak-anaknya soleh, gitu ya. Sehat walafiat, itulah keberkahan Bapak Ibu. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar orang yang hartanya melimpah tapi sakit-sakitan terus, ya? Akhirnya harus ke rumah sakit. Bahkan ke rumah sakit tidak cukup hanya rumah sakit misalnya yang ada di kota Bandung misalnya. Harus ke Jakarta. Ternyata di Jakarta tidak bisa ditangani, harus ke luar negeri. Kekayaannya banyak. Akhirnya kekayaan yang banyak itu dipakai untuk beli tiket, dipakai untuk beli ongkos, dipakai untuk bayar rumah sakit, untuk bayar dokter, untuk bayar penanganan medis dan lain sebagainya. Akhirnya hartanya habis. Pernah nggak mendengar cerita seperti itu Bapak Ibu sekalian? Nah, salah satunya Bapak Ibu, kasus-kasus yang seperti itu bisa jadi karena hartanya tidak berkah. Karena hartanya kurang berkah. Dan bagi Allah itu sangat mudah Bapak Ibu. Sangat mudah untuk mengambil harta kapanpun. Dan sangat mudah bagi Allah untuk memberikan harta kapanpun. Untuk memudahkan jalan kita ya, ketika kita usaha. Sangat mudah bagi Allah. Dan untuk menutup jalan kita pada saat kita usaha, sehingga usaha kita menjadi seret, menjadi susah, dan menjadi bangkrut. Sangat mungkin dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun ya. Mudah bagi Allah, enggak ada yang sulit Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, maka orang yang bersedekah itu ya akan diberikan keberkahan dan dimudahkan rezeki. Jadi berkah itu tadi sehat ya. Anak-anak soleh, baik, ya, ibu-ibu suaminya soleh, bapak-bapak istrinya soleha, anak-anaknya soleh dan soleha, sehat walafiat, itu keberkahan Bapak Ibu. Ini ada sebuah cerita, dan ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian, diceritakan oleh seorang ulama ya, oleh seorang tokoh di Indonesia. Beliau bercerita begini. Satu ketika beliau itu berceramah di daerah, saya lupa ya, atau Jawa Tengah atau Jawa Timur lah. Kemudian di daerah tersebut ada seorang ibu ya, seorang wanita itu yang dia gemar bersedekah. Bahkan setiap hari dia punya komitmen istiqomah 10% dari penghasilannya dia sedekahkan. 10%. Bukan 2,5%, 5%, tapi 10%. Pekerjaannya apa? Ternyata pekerjaan si wanita ini adalah pembantu rumah tangga. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ya, berapa kira-kira penghasilan seorang pembantu rumah tangga? Tidak besar. Nah, kemudian
Suaminya itu pekerjaannya apa? Suaminya bekerjanya adalah sebagai pengayuh beca. Mohon maaf ya, saya bukan merendahkan pekerjaan, tapi secara penghasilan pasti ya penghasilannya terbatas. Dia mengayuh beca dan dia ya sebagai pembantu rumah tangga. Tapi dia punya komitmen istiqomah membiasakan bersedekah 10% dari penghasilannya. Lalu kemudian ditanya oleh oleh ulama ini ya, oleh tokoh ini. Katanya, "Bu, ibu punya anak berapa?" "Saya punya anak 4, Pak." "Nah, anak-anak ibu sekolah atau tidak?" Ibu ini menjawab, "Alhamdulillah, anak-anak saya sekolah, bahkan bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, ya, dan perguruan tingginya perguruan tinggi yang yang berprestasi, perguruan tinggi negeri, dan kemudian sekarang anak saya sudah bekerja." Lalu bertanya lagi, "Bu, bagaimana ibu bisa membiayai anak ibu bisa kuliah, bahkan di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi favorit, biasanya biayanya mahal?" Si ibu ini tersenyum, ya. Padahal penghasilan ibu kan tidak cukup untuk membiayai, jangankan membiayai kuliah, untuk sehari-hari saja tidak cukup. Ya, kata Ustadz ini. Lalu ibu ini menjawab, "Alhamdulillah," katanya, "Pak Ustadz, walaupun penghasilan dan ekonomi saya terbatas, tetapi alhamdulillah Allah menolong saya. Anak-anak saya semuanya mendapatkan beasiswa. Mereka melanjutkan pendidikan secara gratis karena ada yang membiayai. Bahkan mereka sekarang sudah bekerja dan punya penghasilan dan bisa memberi kepada saya." Nah, ini namanya keberkahan, Bu, Bapak. Ini namanya keberkahan. Jadi, ya, kalau secara matematika, kalau secara logika gitu, kan nggak mungkin orang yang penghasilannya rendah, penghasilannya terbatas, tapi anaknya bisa melanjutkan kuliah, bahkan di perguruan tinggi yang favorit, kemudian dia bisa bekerja. Secara akal kita, logika kita, tentu tidak mungkin. Tapi bagi Allah sangat mungkin. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dimaksud dengan berkah. Jadi sekali lagi, orang yang gemar bersedekah, orang yang biasa bersedekah, ya, yang menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan keberkahan. Satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul," katanya, "sedekah yang paling utama itu sedekah yang bagaimana?" Ini. Ya. Sedekah yang paling utama itu sedekah yang bagaimana? Kan kalau kita bersedekah, ingin sedekahnya yang berkualitas ya, Bapak Ibu sekalian. Ingin yang sedekahnya yang afdol lah, yang utama. Mari kita dengarkan Bapak Ibu, bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih, takhsal faqra wa ta'mulul ghina." Artinya apa? Kata Rasulullah, sedekah yang paling utama itu adalah anta saddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahih, dan engkau dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kikir gitu. Dalam keadaan kikir. Apa maksudnya? Bapak Ibu, biasanya kalau orang sedang sakit, ya, itu biasanya kecenderungannya adalah semakin dekat kepada Allah, takarub kepada Allah, banyak berdoa, ya. Bahkan mungkin kalau tahu bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit, banyak bersedekah orang sakit. Tapi kalau orang sehat biasanya apa? Terlena ya. Biasanya lalai. Saya kan lagi sehat, lagi senang gitu. Nah, pada saat kita sehat, pada saat kita senang, pada saat kita banyak
sedang banyak harta, maka disitulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita bersedekah itu afdol. Bukan kita menunggu sakit, ya. Jadi kalau bersedekah itu bukan kita menunggu sakit, tapi pada saat kita sehat. Karena kalau kita sakit ya pasti ya kecenderungannya mendekatkan diri kepada Allahnya semakin kuat gitu. Kalau pada saat kita sakit. Itu pertama. Yang kedua, syahih artinya kikir. Apa yang dimaksud dengan kikir di sini? Takhsal faqra wa ta'mulul ghina. Takut miskin, ya. Takut miskin dan ingin cepat kaya. Jadi kalau kita dalam keadaan takut jatuh miskin dan bercita-cita ingin menjadi orang kaya, pada saat itulah bersedekah itu yang paling utama. Kira-kira model sekarang Bapak Ibu lagi pandemi ini kan lagi susah nih, lagi susah gitu ya. Nah, pada saat seperti inilah kalau kita bersedekah itu waktu atau keadaan yang paling utama. Kan kalau kita lagi harta berlimpah, ya, lagi mudah, itu kan biasa bersedekah. Tapi kalau kita lagi susah, harta kita terbatas, ya, keadaan kita sulit, paceklik, itu kan biasanya susah kita bersedekah. Nah, pada saat itulah kalau kita bersedekah, kata Rasulullah itu sedekah yang paling afdal. Jangan menunggu kita kaya. Nanti saya mau bersedekah kalau saya sudah kaya. Nanti saya mau bersedekah kalau usaha saya maju baru saya bersedekah. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi bersedekah yang paling utama justru pada saat kita sulit. Ya, kita bersedekah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Lalu kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau bersedekah jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunggu-tunggu sampai ajal datang gitu ya. Kalau mau bersedekah maka segeralah bersedekah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, insya Allah mungkin diantara Bapak dan Ibu ya, kalau tidak salah hari ini ada pembagian bantuan ya. Insya Allah mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mendapatkan bantuan sesuai dengan permohonannya. Ya, mungkin bantuan usaha atau bantuan pendidikan atau bantuan kesehatan. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bantuan yang diterima oleh Bapak dan Ibu akan bermanfaat dan akan mendatangkan keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti usahanya maju, ya, Bapak Ibu ada sedikit kelebihan harta, ingat, jangan lupa, maka sisihkanlah dari harta itu untuk bersedekah. Kemana bersedekahnya? Supaya manfaatnya banyak, supaya dirasakan oleh orang banyak, maka bersedekahlah ke Basnas Kota Bandung, ke lembaga. Ya, memang boleh saja ibu bapak bersedekah, saya ngasih langsung boleh. Tapi cuma kalau ngasih langsung sedikit ya, itu kurang efeknya. Kata anak muda, kurang ngepek gitu ya, kira-kira begitu. Tapi kalau kita titipkan ke lembaga, kemudian oleh lembaga itu dikumpulkan, dikelola, lalu diberikan bantuan ya berupa modal, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan, maka pahalanya akan mengalir terus ya, manfaatnya akan lebih banyak daripada kita kasihkan langsung ya 10.000, 20.000 itu nggak terasa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan modal usaha, mudah-mudahan usahanya semakin maju ya. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan bantuan apalagi dari dana zakat ya, hati-hati. Ya. Kita harus jujur ya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai begini.
ibu bapak mengajukan modal usaha ke Basis Kota Bandung. Ini saya perlu modal usaha. Begitu dibantu malah dibeliin pulsa, malah dibeliin handphone, malah dibelikan Magicom ya. Dipakai nyicil motor, dipakai nyicil itu. Nanti dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukannya untuk modal usaha, pakai untuk usaha. Mungkin bisa nyicil dari keuntungannya, nyicil sedikit-sedikit. Atau bayar utang dari keuntungannya. Jangan langsung, wah ini dapat bantuan saya, langsung pakai beli ini, pakai beli itu, pakai nyicil ini, pakai nyicil itu. Wah habis. Jadi akhirnya usahanya tersendat gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengajuannya, permohonannya, maka gunakanlah sesuai dengan permohonannya. Saya perlu berobat, pakai untuk berobat. Jangan, alhamdulillah geningan, geus menang bantuan mah jadi sehat. Duitnya ek pakai nu sajen we. Ek pakai meuli handphone, ek pakai kasalon gitu ya. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, periksa lagi ke dokter. Kalau kata dokter alhamdulillah sudah sehat, alhamdulillah. Ya, berarti jaga kesehatan. Nah, uangnya bisa dimanfaatkan untuk yang lebih diutamakan lagi, ya. Atau mungkin beli vitamin atau apa supaya ya, tubuh kita tetap sehat dan tetap terjaga. Ya, Bapak Ibu, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang gemar bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan. Sehingga hidup kita bahagia, hidup kita tenang ya. Hidup kita bisa memberi kepada orang lain, bisa berderma kepada orang lain, dan bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Kiai Haji Arif Ramdhani atas ilmu yang diberikan. Ya, Masya Allah sekali mengenai sedekah ini ya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum ke sesi tanya jawab, ya Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaannya. Yang di Zoom juga, jika ingin bertanya bisa langsung, ya bisa langsung open mic atau diketik yang sedang di Zoom atau di YouTube. Ya, sebelum ke sesi tanya jawab, kami izin sampaikan beberapa program kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Ya, di bulan Ramadan ini Insya Allah Basis Kota Bandung menyelenggarakan beberapa program. Ya, ada program kemarin kita telah melaksanakan kesehatan massal yang diselenggarakan di 5 rumah sakit. Kemudian juga kedepannya akan ada beberapa program lagi. Ada bantuan untuk yatim dan lansia. Kemudian juga ada untuk guru ngaji, marbot dan guru ngaji dan linmas juga begitu ya. Kemudian juga ada berbagi Al-Quran di beberapa MDTA. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam program ini ya kita mengajak kepada seluruh hadirin sekalian, bagi yang masih bingung, ini punya keluangan harta tapi bingung untuk disedekahkan kemana, ya, untuk disedekahkan kemana, maka kita punya program. Bapak Ibu silahkan program tersebut bisa digunakan untuk sebagai tempat untuk bersedekah.
Jika ada yang punya keluangan harta, bingung nih sedekah di mana, karena mungkin terkadang bagi sebagian orang Bapak Ibu bingung mau sedekahnya di mana, karena mungkin banyak lembaga sosial juga, kemudian kalau dikasih langsung khawatir tidak tepat sasaran. Nah, maka Basarnas Kota Bandung memfasilitasi bagi yang punya keluangan harta, kemudian masih bingung untuk bersedekah di mana. Nah, kita punya program. Nah, bisa dipilih programnya yang mana. Untuk informasi lebih lanjut bisa nanti menghubungi di bawah, kantor bawah, atau di Instagram Basarnas Kota Bandung juga informasinya lengkap. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai ilmu yang barusan disampaikan oleh pemateri. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pembahasan mengenai sedekah tadi. Silahkan. Ya Bu, silahkan Bu. Salam. Ya, terima kasih Ibu. Satu pertanyaan lagi mungkin dari Bapak-Bapak. Ya, dari Bapak-Bapak ada yang ingin bertanya? Atau dari Ibu lagi? Ya, baik. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Tadi Pak Kiai mengenai mana yang lebih utama, sedekah, infak, atau zakat gitu ya. Oh ya, dan wakaf. Begitu kira-kira Ustaz. Ya. Baik. Ada orang yang dia sangat membutuhkan sedekah, maka pada saat itu yang lebih utama adalah kita bersedekah. Ya Bu ya, itu. Jadi misalnya ada orang yang dia sangat membutuhkan untuk biaya berobat misalnya, maka yang dibutuhkan adalah sedekah. Wah, dia sangat membutuhkan anaknya mau sekolah ya, atau ijazahnya ditahan oleh sekolah karena SPP-nya nunggak gitu ya. Maka pada saat itu yang diperlukan atau yang diutamakan adalah sedekah. Kemudian ya, kita punya harta. Lalu di samping kita atau ada orang yang menawarkan kepada kita, dia punya pesantren ya. Kemudian perlu bantuan. Kira-kira pesantren itu perlu bantuan misalnya Al-Qur'an, atau perlu bantuan untuk renovasi, atau perlu bantuan untuk pengadaan meubiler misalnya, untuk pengadaan meja atau apa ya. Maka untuk membantu ya mengadakan meja atau pengadaan Quran ya, atau kebutuhan-kebutuhan santri, maka pada saat itu boleh kita niatkan wakaf ya, bukan sedekah. Dan yang lebih utama untuk membantu ya seperti itu adalah wakaf. Karena nanti dibelikan Al-Quran, maka Al-Qurannya dibaca, pahalanya mengalir kepada kita. Uangnya dibelikan meja atau dibelikan untuk anak-anak membaca Quran tuh ya, meja kecil lah gitu, untuk menyimpan Al-Quran. Maka ya kita niatkan wakaf pada saat itu. Nah, sedangkan infak itu hampir sama sebenarnya dengan sedekah. Hanya kalau sedekah itu bisa harta, bisa non harta. Tapi kalau infak itu biasanya harta. Ya, menginfakkan harta kita. Dan infak itu adalah nafkah ya, nafkah atau nafkah. Itu biasanya diberikan kepada siapa yang berhak, yang wajib ya kita nafkahi. Anak kita, kalau bapak-bapak berarti kepada istrinya, ya kepada anaknya, ibu-ibu kepada anaknya. Nah, itulah yang disebut dengan nafkah atau infak. Dan infak ini ya lebih utama adalah kepada orang yang wajib kita nafkahi. Ya. Orang yang ada di lingkungan keluarga kita.
Tapi juga ya infak itu juga kadang diartikan ya kita menginfakkan sebagian harta kita, misalnya untuk membantu pembangunan masjid, pembangunan madrasah, itu juga masuk kepada infak. Ya, menginfakkan sebagian harta kita. Itu bedanya, Bu. Jadi kalau kita ditanya mana yang lebih utama, tadi kita melihat situasi, kondisi dan orang paling membutuhkannya apa. Itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mangga Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali di Zoom, ada? Bang ya? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kiranya begitu saja untuk kegiatan kajian kita pada pagi hari ini. Ya, insyaallah mengenai sedekah, apa dampaknya dalam kehidupan kita sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Ustadz tadi. Betapa luar biasanya sedekah membuat rezeki kita menjadi berkah, ya. Sedikit tapi dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kemudian sedekah yang paling afdal adalah di saat-saat kita sedang sulit. Disitulah dengan sedekah itulah Allah tolong kesulitan kita, Allah mudahkan kesulitan kita. Saya kira sudah sangat banyak dipaparkan tadi, dan semoga yang disampaikan barusan menambah wawasan kita, membuat kita semakin lebih semangat lagi untuk bercita-cita sedekah ke banyak-banyak. Kalau kita hari ini sudah sedekah sedikit, dengan ilmu yang barusan kita terima, kita jadi bersemangat, berazam untuk sedekah lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Ya, kita lihat dulu Bapak Ibu, untuk prakteknya bisa menyusul. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih Ustaz Arif Ramdhani atas ilmu yang telah disampaikan. Ya, dan terakhir mohon berkenan untuk memimpin doa pada sesi penutup kajian ilmu kita pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pengajian ini, pertemuan ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni kekhilafan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita. Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min kulli da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al min ba'di tafarruqina tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.